Tuhan, kami serahkan pada hamba-Nya Bapak Pendeta Charles Yamora untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik Pak. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Mari saudara-saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa menyambutnya. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama di pagi hari ini, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu yang tidak pernah surut dan tidak pernah berkesudahan memberkati hidup kami. Dan nyata di pagi hari ini ya Tuhan, semua kami anak-anak kudus-Mu yang selalu rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami datang kepadamu ya Bapa, dan kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan lagi kebenaran kasih karunia-Mu yang terus membukakan pikiran kami Tuhan, wawasan kami untuk selalu melihat kebesaran, kebaikan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi. Salam, salam kudus buat kita saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka lagi firman Tuhan. Kita melanjutkan lagi saudara-saudaraku dari Galatia pasal 5. Saudaraku, Galatia pasal 5. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, ya. Galatia pasal 5. Ya. Kita masih akan sama-sama merenungkan ayatnya yang ke-5 ya. Ya, kita masih membicarakan tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus dan bagaimana pengharapan kita yang besar ya, saudara-saudaraku, akan terus dipenuhi oleh Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita memahami secara keseluruhan, secara lengkap apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, saya akan membacakan sekali lagi dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-5. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Menantikan kebenaran yang kita harapkan, saudara-saudaraku, kebenaran Kristus yang utuh memperlengkapi dan meneguhkan, memenuhi kehidupan kita, saudara-saudaraku, karena Allah mau kita dipenuhi ya oleh kasih karunia-Nya, dan ini semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus
Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak terbatas, tidak terhingga, sehingga kita perlu memberikan diri kita terus dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang paling kita butuhkan setiap hari, setiap pagi, setiap saat Bapak Ibu Saudaraku, kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus supaya kita terus dimampukan ya untuk bisa menyatakan pengharapan kita yang tertinggi ya, pengharapan kita yang tertinggi, cita-cita kita yang paling tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hal yang biasa-biasa ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau pengharapan yang ada di dunia ini, saudara-saudaraku, itu biasa-biasa saja. Karena apa, saudaraku? Dunia ini mempunyai keinginannya sendiri, tapi bukan keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus, tapi keinginan yang dipimpin oleh kekuatan daging. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Galatia pasal 5 ya, yang nanti di hari-hari berikutnya ya Bapak Ibu Saudaraku akan kita bahas lebih detail, lebih rinci lagi. Ya, di ayatnya yang ke-19 itu kan dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku, ya, itu semua dirinci secara detail, Bapak Ibu Saudaraku, disampaikan oleh Rasul Paulus, perbuatan-perbuatan daging yang saat ini dikatakan sedang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka ya, untuk merusak ya tatanan kehidupan manusia di dunia ini. Maka saudara-saudara dan saya, Allah menghendaki supaya kita terhindar, tidak akan pernah bersentuhan lagi sedikit pun dengan hal-hal perbuatan daging ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, itulah sebabnya ya di dalam Roma pasalnya yang ke-6 Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata untuk melakukan perbuatan daging atau senjata kelaliman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang tidak mudah dipikirkan oleh manusia dan tidak akan mungkin bisa diperoleh dengan pikiran yang tidak diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi itu penting menjadi catatan kita. Tidak bisa diusahakan manusia ya dengan ilmu pengetahuan ya, dengan segala kehebatan ya, kecanggihan teknologi, itu tidak bisa dicapai. Apa itu? Yaitu yang dikatakan tadi di dalam Galatia 5 ayat 5, sebab oleh roh dan oleh karena iman. Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena melalui iman, kepercayaan ya, yang kita sandarkan kepada setiap kebenaran firman Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hanya itulah yang dapat menyingkapkan, membukakan ya kehendak Allah secara lengkap bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya itulah sebabnya pentingnya bagi kita bertekun terus ya, menggali terus kedalaman kebenaran firman Tuhan
Ya, saudara-saudaraku, karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam kegelapan, tapi dia bekerja di dalam terang. Ya, bukan terang dunia, tetapi ini adalah terang daripada surgawi. Ya, terang surgawi itu Bapak Ibu Saudaraku dinyatakan oleh Allah saat ini bukan melalui hayalan, ya, bukan melalui imajinasi daripada manusia yang berdosa. Tetapi ini adalah merupakan penyingkapan, ya, oleh rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya atas firman kebenaran, ya, firman kebenaran, firman kasih karunia, saudaraku. Jadi ada sesuatu yang khusus, yang spesial, yang dikerjakan oleh Allah saat ini di dalam kasih karunia-Nya oleh karena penebusan, ya, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Maka saudara-saudara dan saya dan seluruh umat manusia di dunia ini diberikan kesempatan untuk mengenali rupa wajah daripada Kristus yang surgawi, yang menjadi gambaran daripada kehidupan kita yang percaya, saudara-saudaraku, di mana kita, ya, setiap orang yang percaya diserupakan, digambarkan, diberikan gambaran dan diarahkan rupa kita, ya, diserupakan, diperbaharui dari hari ke hari, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, ya, saudara-saudaraku, supaya lengkaplah, ya, pengalaman kita secara baik secara personal maupun secara komunal di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Allah mau supaya rahasia kebenarannya yang merupakan pengharapan kita, bukan hanya keselamatan kita masuk surga yang menjadi pengharapan kita yang sudah pasti, tetapi seluruh kebenaran kepenuhan Kristus yang telah ditebusnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kematian, penguburan, dan kebangkitannya, ada suatu rahasia kehidupan, jalan kehidupan yang terbaik, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dikaruniakan kepada kita melalui, ya, iman kepada firman-Nya, firman kasih karunia-Nya, dan Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hanya mengetahui di kulit-kulit saja, ya, hanya mengetahui sampul-sampulnya saja, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Allah itu, maka, ya, saudara-saudara dan saya tidak akan bisa menyelami, ya, tidak akan bisa menyelami kedalaman daripada kasih karunia Allah seperti apa, ya, saudaraku dan sekitar semua, seperti apa, ya, kebaikan Allah, ya, di dalam Kristus Yesus, sehingga sampai dia rela, saudaraku, ya, menggantikan kita yang berdosa. Dia rela mati, disalibkan, ya, saudaraku, bukan karena ia berdosa, bukan karena dia bersalah, tetapi saudara-saudaraku, karena kitalah yang seharusnya menerima, ya, hukuman oleh karena dosa, tetapi begitu luar biasa kasih Allah kepada kita semuanya, sehingga dia rela menanggung hukuman kita, saudaraku, dan sekarang kita dimerdekakan dari kuasa dosa, dimerdekakan dari hukum Taurat, dan dimerdekakan dari kuasa maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saya mengajak kita, ya, untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya, seperti apa, saudara-saudaraku, pengharapan yang utuh, ya, pengharapan yang sempurna itu akan dinyatakan, ya, melalui iman, dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Mari
Maaf. Mari kita baca Roma pasal 5 ya, saudaraku ya. Kita akan membaca di Roma pasal 5. Saya akan membaca untuk kita semuanya, saudara-saudaraku ya. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, kita baca dari Roma pasal 5 ya, kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku kedalaman daripada kebenaran kasih karunia Allah yang melingkupi ya, yang menjaga, memelihara, yang menghandle saudaraku, mengendalikan kehidupan yang baru kita ini di dalam setiap perjuangan kita, karena ada suatu pengharapan yang utuh yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang kudusnya, orang-orang percayanya. Ya. Jadi Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah posisi kita pertama-tama. Kita pahami, kita mengerti, dan kita mengalami bahwa posisi kita saat ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah menjadi benar, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, bukan karena ketekunan, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin berdiri di mimbar berkhotbah, bukan karena kita memberikan persembahan dan segala macam Bapak Ibu Saudara sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah. Tidak mungkin hal itu bisa membuat kita jadi benar. Tidak mungkin apa yang kita usahakan membuat kita menjadi benar. Karena di hadapan Allah, seseorang yang benar di hadapan Allah adalah harus menjadi orang yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang sempurna. Tidak bisa kebenaran yang bercacat, tidak bisa kebenaran yang setengah-setengah, dan tidak bisa kebenaran manusia, Bapak Ibu Saudaraku, yang diterima, yang dihargai, yang diapresiasi oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, adalah pengharapan di dalam kebenaran yang sempurna, dan itu kita peroleh, kita miliki. Semua orang hanya bisa mendapatkannya melalui iman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah berkorban mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala persoalan kita, segala hal yang buruk tentang diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya itu telah diselesaikan, dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga sekarang kita melihat diri kita, ya, melihat diri kita hanya tercermin di dalam Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan tercermin di dalam usaha kerja keras kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi tercermin di dalam kemuliaan Yesus Kristus yang sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Pertama-tama, saudara-saudaraku, yang sangat penting adalah bagaimana supaya kita berdamai dengan Allah. Karena kita ya adalah orang yang memusuhi Allah, berseteru dengan Allah oleh karena dosa-dosa kita yang dahulu. Ya, sehingga saudara-saudaraku, itu mengakibatkan ancaman bagi kita, hukuman ya yang kekal. Maka saudara-saudara, kita pertama-tama didamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban pendamaian ya yang berkenan kepada Allah. Jadi kita didamaikan dengan Allah terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kalau kita tidak berdamai dengan Allah, maka kita tidak bisa lari dari hadapannya, saudara-saudaraku, dan kita pasti menerima konsekuensi hukuman yang memberatkan dan yang membinasakan kehidupan kita.
Tetapi sekarang, saudara-saudaraku, kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita telah dibenarkan dan kita telah dikuduskan, ya. Saudara-saudara telah diterima sebagai anak-anak Allah. Maka sekarang kita hidup yang telah dibenarkan ini, saudara-saudaraku, adalah hidup yang dikuasai, yang berkarakter dengan damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Hanya Dia yang melakukannya bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hanya oleh karena perkenanan Yesus Kristus yang mau bekerja dan melakukannya bagi kita, sehingga damai sejahtera Allah itu selalu eksis, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita rasakan dan kita alami melalui kebenaran firman-Nya. Setiap kebenaran firman Allah perlu disingkapkan, dibukakan bagi kita, sebab Roh Kudus memperbesar, memperluas kapasitas damai sejahtera kita adalah melalui firman yang kita percayai. Amin. Semakin besar, semakin banyak, semakin luas, semakin dalam, berakar, ya, pengertian kita terhadap setiap kebenaran firman Tuhan, maka semakin dalam, semakin kuat damai sejahtera Tuhan, ya, mengendalikan hati dan pikiran kita. Amin, saudara-saudaraku, ya itu. Nah, itu di ayat 1. Maka di ayat 2 dikatakan, oleh Dia, ya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin. Oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saudara-saudaraku, ya, di sini dikatakan ada jalan masuk. Itu adalah kata akses. Kita mempunyai akses, Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa mempunyai kuasa untuk mengakses, saudaraku, ya, kasih ke dalam kasih karunia ini, saudaraku, melalui iman kita. Sekarang kita mempunyai jalan yang terbuka, ya, saudaraku, untuk melihat kedalaman daripada kasih karunia Allah dan segala berkat dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang sangat luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai akses jalan masuk 24 jam sehari, Bapak Ibu Saudaraku. Saudara tidak akan bisa mengakses semua tempat-tempat di mana saudara ingin masuk ke dalamnya, ya, saudaraku, tidak bisa, saudara. Saudara ingin mengakses untuk memperoleh jalan masuk ke istana presiden, tidak semudah itu, saudara-saudaraku, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini mempunyai, ya, sekat-sekat, jalan yang tertutup, tembok-tembok pemisah, saudara-saudara, ya, sehingga kita tidak bisa memasuki. Ada daerah-daerah yang terlarang, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat apa yang di dalam dan apa yang terjadi. Sehingga saudara-saudaraku, kekuasaan di dunia ini membatasi banyak hal untuk saudara-saudara dapat mengetahui. Tetapi saudaraku yang di dalam Kristus Yesus, sekarang kita mempunyai suatu akses jalan masuk, saudaraku, kepada Allah semesta alam, kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang penuh damai sejahtera, saudara-saudaraku, yang penuh kebaikan, kasih karunia, yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai jalan masuk. Sekarang kita dipersilahkan, amin, dipersilahkan oleh Allah, dipersilahkan oleh Roh Kudus, dipersilakan oleh Yesus Kristus untuk kita dengan hati terbuka, kita diterima, amin, saudaraku, diterima oleh Allah untuk membangun komunikasi, ya, membangun hubungan, berelasi, bergaul dengan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, bergaul dengan firman-Nya.
Saudara dan saya dibukakan pengertian-pengertian yang begitu dalam. Sehingga kita, saudara-saudaraku, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk mengalami damai sejahtera Tuhan itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menghalang-halangi? Apa yang bisa menghilangkan atau apa yang bisa menurunkan? Ya, saudaraku, akan kadar daripada pengalaman damai sejahtera itu dari kehidupan manusia, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Bisa kita lihat apa yang dikatakan di ayat berikutnya, saudaraku. Di ayat 2 tadi dikatakan bagian B-nya, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita bertekun di dalam iman ini? Mengapa kita bertekun mengikuti pimpinan Roh Kudus dan taat kepada Kristus, saudaraku? Karena ada suatu pengharapan yang membuat kita bermegah. Kita bangga di dalam pengharapan ini karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dikatakan kemuliaan dunia ini, saudaraku. Sebab saudara dan saya tidak dirancang oleh Allah sebagai ciptaan baru. Ya, sekali lagi saya sampaikan, saudara dan saya sebagai manusia baru yang diciptakan dalam hidup yang baru di dalam Kristus Yesus tidak dirancang oleh Allah untuk menerima kemuliaan dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kemuliaan dunia ini akan lenyap. Ya, saudara. Tapi Allah menyediakan yang terbaik ya bagi kita, bahwa kita diperkenankan, saudaraku, diperkenankan oleh Allah untuk menerima bagian di dalam kemuliaannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau orang tidak mengenal Allah yang benar, saudaraku, tidak akan ada kerinduan bagi dia untuk merasakan dan merindukan mengambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan dikatakan di situ, kita berdiri teguh karena inilah, ya saudaraku, kalau kita mempunyai kebanggaan, saudaraku, kalau kita mempunyai kebanggaan, itu adalah kebanggaan kita di dalam Kristus Yesus, karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Bukan kebanggaan-kebanggaan duniawi, bukan kebanggaan-kebanggaan pencapaian apapun Bapak Ibu Saudaraku yang ada di dunia ini, tidak. Saudaraku, Allah tidak merancangkan kehidupan kita untuk berbangga di dalam hal-hal duniawi. Karena itu adalah, Paulus katakan, suatu pikiran yang bodoh. Saudaraku, itu adalah pikiran yang masih dikendalikan oleh keinginan daging, dan itu membawa kebinasaan. Saudaraku, tidak ada damai sejahtera Tuhan yang melekat ya di dalam keinginan-keinginan yang ingin dimuliakan karena faktor-faktor duniawi. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah hal-hal yang pada akhirnya akan mengecewakan. Dari mana kita tahu? Kita lihat di ayat berikutnya. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita, apakah kita mempunyai kebanggaan, saudaraku? Ya, apakah kita mempunyai sesuatu yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita ini? Ya, saudaraku. Ya, kita mempunyai satu kebanggaan
yang membesarkan hati kita, yang membesarkan pikiran kita, semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi bukan dalam hal-hal berinteraksi dengan hal-hal yang duniawi, Saudaraku. Tetapi di sini kita lihat, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu proses yang istimewa, ya, di mana kita dibukakan mengakses, ya, damai sejahtera Tuhan. Oleh karena dikatakan di situ bahwa malah kita bermegah karena kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Amin, saudaraku. Begitu banyak orang saat ini karena penderitaan yang ada di dunia ini telah menjadi putus asa, dan akhirnya mereka menjadi pembohong, dan akhirnya menjadi penjahat, dan akhirnya mereka menjadi penipu, menipu dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka juga menipu orang lain, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka banyak menyakiti dirinya oleh karena keinginan-keinginan yang bodoh, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang menjadi sengsara oleh karena kebodohan yang ada pada mereka, oleh karena ketiadaan pengharapan di dalam diri mereka. Mereka melemahkan diri mereka, saudara-saudaraku. Mereka membelas kasihani diri mereka. Mereka bergantung kepada pikirannya yang lemah, yang duniawi. Dan mereka tidak bisa melakukan apapun sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pengharapan kemuliaan, di dalam kemuliaan Allah yang kita peroleh di dalam janji firman Allah ini, saudaraku, kesengsaraan, penderitaan, segala kekurangan yang kita alami di dunia ini tidak akan membuat kita menjadi kecewa, saudara-saudaraku, karena kita mempunyai pengharapan akan kemuliaan bersama dengan Kristus Yesus yang melampaui daripada nilai-nilai yang dikagumi oleh manusia di dunia ini. Tapi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, telah menyediakan kemuliaan yang sesungguhnya, yang dapat meneguhkan iman kita dan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kesengsaraan, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat penting. Tidak akan menjauhkan kita, tidak akan membuat semangat kita kendor, dan tidak membuat kita kecut, saudara-saudaraku, dan tidak akan membuat kita diintimidasi, ya, sehingga kita menjadi lemah. Dan saudara-saudara, tetapi kita dikatakan bermegah bahkan di dalam kesengsaraan itu, mendorong kita semakin bertekun. Amin. Saudaraku, semakin bertekun, semakin taat, lebih taat lagi, saudaraku, karena itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dipraktekkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya, saudara-saudaraku, mulai dia lahir sampai dia menjadi besar dan terus melayani, ya, di tengah-tengah orang Israel yang bengis, ya, orang-orang Israel yang membenci dia, saudaraku, dan yang melakukan banyak penderitaan, menjatuhkan kesengsaraan kepada Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Tetapi Yesus Kristus terus bertekun di dalam kebenaran, dan dia melakukannya dengan sempurna. Saudara dan saya pun ketika Yesus Kristus, ya, di atas kayu salib menyempurnakan seluruh penderitaannya, menanggung segala dosa, mengampuni segala kesalahan, ya, umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba pada puncaknya penderitaan itu menyatakan kemuliaan Allah, bahwa penderitaan itu, pencobaan itu, ujian dan iman dan segala, ya, permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan itu, saudaraku, tidak bisa mengalahkan ketaatan daripada Kristus kepada Bapa di surga. Dan justru itu membuat menjadi nyata panjang sabarnya Tuhan, saudaraku,
kemuliaannya, dan itu semua membuat jadi nyata bahwa dunia ini tidak bisa mengalahkan kebenaran Allah. Dunia ini tidak bisa mengalahkan damai sejahtera Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan seperti orang-orang yang mudah mengambil keputusan, mengambil jalan pintas untuk melakukan perbuatan dosa, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang terus memelihara kekecewaan di dalam dirinya, saudaraku, tidak akan mampu bertekun di dalam kebenaran ini. Kita harus dibebaskan, Bapak Ibu Saudaraku, dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kerinduan kita kepada Allah, karena kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan yang besar, supaya kita, saudara-saudaraku, senantiasa mampu bertekun di dalam kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan kehidupan. Saudaraku, kehidupan dunia ini, saudaraku, kita membutuhkan kuasa yang jauh lebih besar, yaitu kuasa daripada Roh Kudus, dan kita harus mengarahkan kepercayaan kita kepadanya. Saudaraku, kita harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, bagaimana tuntunannya, bagaimana pimpinannya melalui firman-Nya. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita rela berkorban untuk hal itu. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu meskipun ada hal-hal yang harus kita korbankan, saudaraku, menimbulkan semuanya itu, membawa ketekunan bagi kita, supaya kita mengerti kasih karunia Allah dengan pengorbanan, arti daripada pengorbanan Kristus, arti daripada salib itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hanya lambang saja, saudaraku, bahwa mengatakan saya Kristen, lambangnya adalah salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya di permukaan, di kulit-kulit seperti itu, keyakinan itu, tetapi saudara dan saya harus masuk ke kedalaman kasih karunia Allah yang mengajar kita untuk bertekun dan tidak mudah kecewa, karena dikatakan di situ, karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, hope. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, begitu banyak manusia di dunia ini tidak mempunyai pengharapan lagi. Itu sebabnya, saudaraku, mereka lebih bergantung kepada keinginan-keinginan diri mereka sendiri yang membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Tidak ada gairah pada mereka untuk tekun mendengarkan kebenaran firman Allah, tapi mereka menjauhkan, membawa telinga mereka hanya lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng dan cerita-cerita palsu, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikarang, yang diciptakan, yang dikreasi oleh manusia di dunia ini, yang semuanya itu adalah merupakan kepalsuan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya diberikan suatu pemikiran yang logis, Bapak Ibu Saudaraku, bukan pemikiran yang tidak masuk akal, saudara. Jadi ini semua mengandung konsekuensi logis. Karena kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita juga akan menjadi benar oleh karena iman, oleh karena kita percaya kepadanya, dan oleh karena kita memegang teguh setiap kebenaran firman-Nya, dan kita masuk ke kedalaman ketekunan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan ketekunan seperti lampu kelap-kelip, Bapak Ibu Saudaraku, Bukan bertekun hanya bergantung pada mood saja, kalau lagi senang atau tidak senang, Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian. Kita bergantung ketekunan kita kepada kebenaran Allah, kepada ketekunan Kristus yang menjadi teladan kita. Karena Yesus Kristus tidak mengubah ketekunannya hanya karena terkondisi oleh alam, terkondisi oleh manusia di sekitarnya,
terkontaminasi oleh karena lingkungannya, oleh karena perkataan orang lain, dia tidak menjadi kecewa dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi Yesus Kristus di dalam ketekunannya yang sempurna itu menunjukkan bahwa saudara-saudaraku, pengharapan yang pantas, ya saudaraku, kita letakkan adalah pengharapan kepada apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita, dan kasih karunia-Nya itulah memampukan kita untuk menjalani kehidupan bertekun menjadi serupa dengan Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 5 tadi begitu luar biasa. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membutuhkan penolong yang berkuasa, penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Karena Roh Kudus itu telah dimeteraikan di dalam hati kita sejak kita menjadi percaya kepada kasih karunia-Nya, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang menjadi andalan kita. Amin. Saudaraku, dan Dialah yang menjadi pembela kita di dalam kehidupan ini, dalam setiap persoalan perkara kehidupan, saudaraku, baik yang mudah, baik yang sulit, baik yang berat pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sanggup. Roh Kudus sanggup membela kehidupan kita. Amin. Ya saudaraku, Yesus Kristus adalah pembela kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Dialah lawyer kita yang membawa kita kepada kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa maut. Bapak Ibu Saudaraku, atas apapun hal-hal yang mengecewakan di dalam kehidupan kita ini, Yesus Kristus mempunyai damai sejahtera, ya, yang luar biasa, lebih daripada cukup. Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia-Nya memampukan kita untuk senantiasa kita bangkit melayani Dia. Amin. Senantiasa setia kepadanya dan menunjukkan bahwa ketulusan hati, kesungguhan hati kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena sesuatu keinginan daging, tetapi karena keinginan roh. Amin. Dan itu adalah makna kehidupan yang berarti yang dijalani oleh setiap orang di dunia ini, saudaraku, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita harus membagikan kebenaran ini, pengharapan ini kepada semua orang, supaya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang kecewa, mereka diteguhkan imannya, kembali mempunyai pengharapan yang benar di dalam Kristus Yesus. Itu semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, tersedia bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena pengharapan inilah, maka kita melakukan segala ketekunan kita. Ya, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, saudaraku, dari kiri kanan, depan belakang. Ya, segala sesuatu yang mendorong kita menjadi kecewa, saudara-saudaraku, ingatlah, ada Roh Kudus, tempat kita untuk bernaung, berlindung, berpasrah diri. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus mempunyai cara, 1000 macam cara untuk menghibur hati kita. Amin. Dan kita tidak kehilangan apa-apa pun, saudaraku. Di dalam Tuhan kita dipenuhi, dan Dia mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Dan mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, belajar terus dengan cara yang terbaik ini, cara yang paling mulia ini, menjalani kehidupan di mana kita terus bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam kudus buat kita semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Tetaplah bersemangat saudara-saudaraku untuk bertekun di dalam setiap pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam doa-doa kita, di dalam pembelajaran kita, di dalam kerinduan kita bersekutu, di dalam kerinduan kita saling meneguhkan, di dalam kerinduan kita saling mendoakan satu dengan yang lain, di dalam kerinduan kita untuk menyampaikan berita Injil keselamatan kepada semua orang,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kita terpelihara di dalam semangat yang benar ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Benar ya Tuhan, tidak akan pernah kami dikecewakan oleh Tuhan. Malah Tuhan kami, Yesus Kristus, selalu membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan pengharapan kemuliaan Allah yang disediakan bagi kami. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, dan bukan hanya di tahun yang akan datang, tetapi untuk selama-lamanya kami menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan yang disediakan oleh Allah dan tidak akan pernah mengecewakan. Damai sejahtera Tuhanlah yang terus menjadi bagian kami di dalam setiap perkara kehidupan kami, baik yang mudah maupun yang sulit. Semuanya Engkau sanggup melakukannya, mengubah segala sesuatu menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kerelaan ini terus bertumbuh dan terus berkembang di dalam pikiran dan hati kami, supaya pikiran kami yang sempit diperbesar lagi, diperluas lagi, dan terus diperluas lagi. Dengan demikian kami bisa melihat dan membayangkan seperti apa kebesaran daripada Tuhan kami dan Allah kami yang penuh kasih karunia. Terima kasih Bapa di dalam surga, dimuliakanlah namamu ya Bapa, untuk hari yang Engkau berikan bagi kami, hari yang baru yang Kau karuniakan bagi kami, supaya kami mengisi setiap hari-hari waktu yang Tuhan sediakan bagi kami dengan pekerjaan, dengan segala aktivitas, dengan pikiran, dengan segala perbuatan, tindakan kami yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara kami yang dengan rela hati di pagi hari ini, dengan teduh, dengan damai sejahtera, semuanya kami bertekun di dalam kebenaran ini, dan kami terus akan melakukannya di hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus Kristus, Allah Bapa, kami bersyukur untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi. Untuk semangat yang luar biasa untuk kita semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai jumpa besok pagi lagi. Ya, Tuhan memberkati kita. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, shalom.